Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab tasawuf kita yaitu Kifayatul Atqiya, yang mana kemarin sudah menceritakan atau menerangkan definisi tentang syariat, thariqat dan hakikat itu ya. Nah, dan sudah dicontohkan oleh musannif pengarang kitab ini, syariat itu bagaikan perahu ya, sapinah itu ya. Terus tarekat itu bagaikan laut dan hakikat itu bagaikan mutiara yang sangat mahal gitu. Nah, jadi untuk menggapai makom hakikat itu sangat sulit ya, sangat sulit dan memang banyak sekali rintangan dan ujiannya gitu. Apabila kita sudah bisa melewati semuanya itu, maka bersyukurlah kita adalah orang-orang terpilih, orang yang usul sama Allah ya. Jadi orang yang mendapat makom hakikat itu tidak sembarang orang untuk mendapatkan makom hakikat itu ya. Dan juga dicontohkan sebagai ini syariat itu adalah seperti kulit kelapa ya. Dan torikohnya itu adalah daging kelapa, sementara hakikatnya itu santannya gitu ya. Jadi ibarat kata kita itu adalah sebuah kelapa yang mana kita untuk mendapatkan kelapa tersebut kita harus memanjat dulu ya. Orang memanjat dulu untuk mendapatkan kelapa di atas. Jadi seperti kita itu dimulai dari nol, kita belajar ilmu syariat tentang fikih, ilmu tauhid semua, lalu diangkatlah derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke puncak pohon kelapa itu gitu ya, sampai tinggi derajat kita ya, karena kita sudah mempunyai ilmu gitu ya. Sesuai firman Allah di Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu akan diangkatkan derajatnya ya. Nah, dicontohkan seperti itu. Nah, terus ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka kelapanya itu dijatuhkan sampai ke bawah, ke nol lagi gitu ya. Ketika kita di bawah dan kita dapat ujian, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hati kita, seperti ada orang yang menghina kita, mengejek kita, atau memfitnah kita, menggibah dan sebagainya gitu ya. Kita harus kuat gitu ya. Sesudah itu dibukalah kelapanya lah, dibuka itu ya cangkangnya gitu ya, dibacok sama golok gitu ya. Kita harus kuat sampai, jangan berhenti sampai di situ ya. Sesudah itu barulah terbuka daging kelapanya. Dan sesudah terbuka daging kelapa juga kita tidak berhenti sampai di situ. Itu harus diiris dulu sampai diparut, lalu diperas, keluarlah santan. Kalau sudah diperas mengeluarkan santan, nah itulah kita sudah mencapai makom hakikat ya. Maka untuk mencapai makom hakikat itu sangatlah banyak rintangannya. Semoga kita bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik dan hidayah gitu ya, untuk bisa usul sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita sudah usul sama Allah, maka kita akan ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala, maka akan merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun itu ya, seperti para wali Allah gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya, mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa dinadamkan dulu. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhul amri wa nahiin jala. Fasyari'atun, maka adapun syariat itu adalah akhdun bidinil khaliqi, yakni mengambil bidinil khaliqi, agama Allah yang Allah ciptakan gitu ya. Wa qiyamuhu, dan melaksanakannya, bil amri wan nahi, terhadap amar ma'ruf nahi mungkar ya, injala, yang jelas gitu ya. Jadi kalau orang ingin mencapai syariat, melakukan syariat, itu harus mengambil agamanya Allah dan melaksanakan agamanya Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ya, atau bisa dikatakan dengan takwa ya, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya gitu ya. Lama parogo, kata musannif, setelah selesai pengarang syair ya, min zikrin, dari menjelaskan tentang tamsil kaum, perumpamaan kepada yang tiga, yang thariqah, syariah, hakikat itu ya.
Syara'a fi bayani ma'aniha, maka sekarang kita jelaskan ma'aniha akan makna-maknanya ya. Faqala, maka beliau berkata ya, fasyari'atun aslun bidinil khaliq ya, ila akhir, sampai akhir. Yakni maknanya yaitu anna syari'ata, bahwa sesungguhnya syariat itu akhluhu, di mana seseorang hamba mengambil, watibauhu, dan mengikuti, lidinil ilah, akan agamanya Allah, wamtisaluhu, dan melaksanakan atau memisalkannya al-ma'murat, melaksanakan perintah Allah ya, yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu, dan meninggalkannya ya, al-manhiyati, akan perkara yang dilarang ya. Ya bisa termasuk takwa juga gitu ya. Kalau kita ingin menjalankan syariat ya takwanya kita benerin gitu ya. Qala Syekh Ali bin Haini, telah berkata Syekh Ali bin Haini ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Asyariatu, syariat itu ma warada bi, apa saja yang datang kepadanya. At-taklif, berupa beban ya. Wal hakikatu, dan hakikat itu mahasula bihi, apa yang terwujud. At-ta'rif, dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apabila orang yang ingin menjalankan syariat, maka orang itu harus bersedia untuk dikenai beban taklif ya oleh agamanya Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya beban taklif mukallaf gitu ya. Seorang muslim yang mukallaf, memiliki akal, maka dia diwajibkan untuk sholat gitu ya, diwajibkan untuk puasa gitu ya. Nah itu adalah beban, terus kewajiban, dan harus dikerjakan gitu ya. Kalau kita mengerjakan atau kalau kita menginginkan syariat itu terjadi gitu ya, maka kalau kita sudah dikasih beban taklif atau mukallaf itu, maka kita sudah bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Berbeda dengan anak kecil ya, yang masih belum tamyiz dan belum mukallaf gitu ya. Nah, itu tidak dikenai beban. Wal haqiqatu, dan adapun hakikoh mahasala bihi, apa yang terwujud dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sesudah mengerjakan syariat dan tarekat, maka hakikatnya apa yang kita inginkan akan terwujud gitu ya, berupa pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bakal ma'rifatullah, kesananya itu akan ma'rifatullah. Makanya nanti ma'rifatullah akan dibahas ya. Ini kita baru tarekat, syariat, dan hakikat dulu. Nanti kedepannya ada ma'rifatullah ya. Fasyariatu, dan adapun syariat muayyadatun, itu diperkuat bil hakikoh, dengan hakikat ya. Wal hakikatu, dan adapun hakikat muqayyadatun itu terikat ya bis syariah, dengan syariat. Jadi harus beriringan ya, syariat dan hakikat itu berkesinambungan. Antara syariat dan hakikat harus berada dua-duanya gitu, beriringan gitu ya. Jangan mengambil syariat aja tanpa hakikat, dan jangan juga mengambil hakikat aja tanpa syariat gitu ya. Ya ibarat kata orang yang ingin masuk ke surga tanpa ibadah, yaitu sama dengan mimpi, kata Sayyidina Ali kemarin ya. Jadi harus beriringan syariat dan hakikat. Dan juga orang yang berusaha, terus berusaha tanpa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan hakikat ya, itu orang yang salah besar juga gitu ya. Ya. Wasyariatu, dan syariat itu wujudul af'al, meyakini keberadaan perbuatan itu ya, lillahi, adalah milik Allah. Wal qiyamu, dan melaksanakan atau menegakkan bisyurutil ilmi, dengan syarat-syarat ilmu, biwasitatir rusul, dengan perantara rasul. Jadi kita mengerjakan syariat itu, kita meyakini keberadaan perbuatan itu ya adalah milik Allah ya, karena kita beribadah juga itu adalah pertolongan dari Allah. Kita dikasih taufik oleh Allah sehingga kita mampu untuk berbuat atau beribadah kepada Allah ya. Wal qiyamu, dan melaksanakannya atau menegakkannya bisyurutil ilmi, dengan syarat-syarat ilmu ya. Ibadahnya juga harus tahu ilmunya gitu ya. Syarat rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, pembatalannya. Kalau misalkan dalam sholat ya, kita juga harus tahu ya. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu maka kan ditolak ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah tanpa memakai ilmu, maka ibadahnya akan tertolak atau tidak diterima ya. Biwasitatir rasul, dengan perantara rasul. Oh jelas. Karena kita mendapat ilmu, kita bisa sholat, kita bisa beribadah kepada Allah itu lewat perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena kata Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti apa yang kalian aku lihat salat gitu ya. Lihat aku sedang salat, kata Rasul gitu ya. Nah jadi
Kalau kita nggak bertemu Rasul berarti kita harus bertemu dengan pewarisnya Rasul, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita sama ulama belajar beribadahnya gitu ya. Nah, hakikatnya itu kita belajar sama Rasul karena ulama itu adalah pewaris para nabi gitu ya. Nah, begitu. Wal hakikatu, dan adapun hakikat itu syuhudul af'al, menyaksikannya kita akan perbuatan billahi itu karena Allah Ta'ala, wal istislam, dan pasrah legola batil hukmi terhadap ketetapan atau hukum-hukum Allah gitu ya, bitakdiri dengan takdir Allah, la biwasitoh, tanpa pelantara ya. Jadi orang yang mengerti akan hakikat atau orang yang berada di makom hakikat, dia akan senantiasa pasrah dan menyaksikan semua perbuatan-perbuatan yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuai ketetapan Allah, sesuai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya ya, la biwasitoh, tanpa perantara. Itulah orang hakikat ya. Makanya di Al-Qur'an ya, di fikih ada diterangkannya di kitab Sapinah, antuk mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarhi minallahi ta'ala. Dan kita harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ruang lingkup yang terjadi di alam semesta ini adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tanpa campur tangan manusia sebetulnya ya. Nah, jadi takdir Allah ya, seperti kita beribadah sholat, seperti kita beribadah puasa atau haji atau apapun ibadah lainnya, itu adalah takdir yang Allah takdirkan kepada kita gitu ya. Tapi dengan keridhaan Allah. Terus ada orang yang mencuri atau korupsi atau zina, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takdir yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya dalam rukun iman, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala gitu ya. Bahkan dalam kitab Hikam Imam Al-Haddad itu ada yang menerangkan bahwa naja'al aqdar itu kita nggak boleh menentang akan takdir-takdir Allah, akan qada dan qadar. Ya, akan qada dan qadar Allah. Baik, dijelaskan dulu apa itu qada, apa itu qadar ya. Qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Itu qada namanya ya. Jadi misalkan kita belum punya anak ya. Terus Allah itu sudah tahu kita bakal punya anak nanti ya. Misalkan di tahun berapa kita akan punya anak. Nah, itu kan belum terjadi gitu ya, belum terjadi. Tapi dengan pengetahuan Allah, maka itu disebut qada. Kita akan punya anak gitu ya. Nah, dan adapun qadar itu adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan apa yang Allah ketahui ya. Nah, ketika kita di tahun 2030 misalkan kita mempunyai anak, nah itulah takdir Allah. Nah, punya anaknya, terjadinya anak tersebut itu, terjadinya ada anak itu lahir, itu adalah takdir Allah atau qadarullah. Nah, sementara qada, Allah udah tahu sejak zaman dulu nanti kamu akan punya anak di tahun 2030 gitu ya. Nah, ketika saat itu terjadi, tahun 2030 terjadi dan melahirkanlah seorang anak, maka itulah takdir Allah, itu qadarullah ya. Begitu. Kalau contohnya apa lagi ya? Allah tahu misalkan kamu akan menikah ya. Misalkan kita ya belum menikah. Tapi Allah sudah tahu kamu akan menikah. Nah, itu adalah qadanya Allah. Nah, ketika pernikahan itu terjadi, ijab qabul terjadi, syahnya terjadi, maka itulah yang disebut takdir atau qadar Allah ya, qadar Allah. Ketika pengetahuan Allah terjadi gitu, sesuatu pengetahuan Allah yang terjadi itu dinamakan qadar ya, apa yang Allah berlakukan dengan apa yang Allah ketahui, itu namanya qadarullah ya. Nah, jadi lalu terjadilah pernikahan itu ya. Nah, itulah qadar. Nah, ketika itu terjadi maka waktu dan jamnya namanya qadarullah gitu ya, qadar Allah. Sehingga proses kejadiannya itu disebut takdir gitu ya. Proses kejadiannya, pernikahannya itu adalah takdir gitu ya. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah ya, dan sepengetahuan Allah dan kuasa Allah gitu ya, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu namanya iman kepada qada dan qadar. Kita harus iman gitu ya.
Nah, orang hakikat itu pasti ridho ya, tadi dijelaskan ya, orang hakikat itu pasti wal istislam li batil hukmi bitakdirin la biwasitoh ya. Nah, orang hakikat itu pasti ridho, menerima pasrah atas kodo dan kodarnya gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau ada orang pencuri atau orang pemabuk atau orang pezina atau pembunuh? Apakah itu adalah qadar Allah, takdir Allah, apa yang Allah perlakukan kepada orang itu? Itu jelas adalah takdir Allah, qadar Allah kepada orang yang berzina atau mabuk atau judi atau membunuh gitu ya. Nah, orang yang berzina itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah sudah tahu dia akan berzina misalkan di tahun berapa gitu dan di jam berapa dan di mana tempatnya, Allah itu sudah tahu ya. Nah, proses terjadinya ketika terjadinya perzinahan itu adalah qadar Allah gitu ya. Nah, Allah itu sudah tahu. Nah, dan kita harus ridho atau rela dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita gitu ya. Apa yang Allah takdirkan kepada kita ya, tidak boleh memprotes kita kepada Allah, kenapa saya menjadi seorang pezina gitu, kenapa saya berzina gitu ya. Nah, kita tidak boleh, tapi di garis bawahi ya, di garis bawahi memang semua yang terjadi di alam semesta ini adalah semua kehendaknya Allah, termasuk mencurinya seorang pencuri dan berzinanya seorang pezina ya. Nah, tapi harus digarisbawahi. Nah, kita harus ridho akan takdir Allah yang Allah kehendaki kepada kita, tapi kita gak boleh ridho dengan apa yang kita kehendaki gitu ya. Gitu ya, digarisbawahi, jangan salah menilai ya, jangan salah memahami. Oke, contohnya salah memahami seperti ini ya, kan kita berzina itu karena kehendak Allah atau qada dan qadar Allah, saya berzina ya. Oke, gak apa-apa ya. Kita gak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketahuilah, yang kamu anggap dosa itu, yang bakal dihukum oleh Allah itu adalah yang juga ada kehendak dalam dirimu. Itu yang ada dalam kehendak dalam dirimu. Nah, itu yang akan dihukum oleh Allah ya. Kan Allah menghendaki kita berbuat zina gitu ya. Oke, kita terima takdir kita seseorang pezina, kita berbuat zina. Tapi kita jangan senang akan zinanya gitu ya. Kita jangan senang akan perbuatan zinanya gitu. Nah, jadi yang Allah berikan kehendak pada dirimu atau kehendakmu itu kamu berbuat, kemudian kau akan dihukum sesuai kehendaknya Allah. Jadi kita berzina, kita ditakdirkan untuk berzina, tapi kita jangan ridho dengan zinanya. Kalau takdirnya kita harus ridho, kita harus ridho akan takdir kita berzina, tapi kita jangan ridho dengan perbuatan zinanya gitu ya. Ya. Jadi ketahuilah, yang kamu dianggap dosa itu, yang bakal dihukum oleh Allah itu, yang juga ada kehendak dalam dirimu. Jadi kalau kita senang dengan zinanya atau berkehendak dengan zinanya, maka kita akan dosa ya. Apabila kita tidak senang dengan kehendak zinanya, kita tidak berkehendak untuk berzinanya, kita tidak akan dihukumi dosa. Contohnya ada orang yang diperkosa. Secara real dia memang sudah berzina ya. Artinya memasukkan satu kepada satu ya gitu ya. Tapi dia tidak berkehendak karena dia diperkosa, maka dia tidak dihukumi dosa gitu ya. Tapi kalau dia berkehendak untuk berzina, maka dia dihukumi dosa begitu ya. Contohnya lagi ada seorang pembunuh. Dia tidur sambil memegang senapan misalkan. Terus nggak sengaja senapan itu tarik gitu ya, sampai membunuh seseorang. Maka dia tidak dihukumi dosa karena dia tidak berkehendak untuk melakukan atau membunuh orang gitu ya. Atau misalkan kita lagi ngebut di mobil di jalan tol ya, kan jalan tol itu memang rata-rata ngebut, terus kita nggak sengaja nabrak orang lain gitu sampai mati. Nah, itu tidak dihukumi dosa karena kita tidak sengaja dan kita tidak berkehendak untuk membunuh gitu ya. Nah gitu. Atau contohnya mabuk itu kan dosa besar ya, minuman-minuman keras dosa besar. Terus ada orang yang jahil menaruhkan minuman keras itu kepada
gelas, terus kita nggak tahu kita minum, maka tidak dihukumi dosa karena kita tidak tahu, dikirain saya itu teh gitu ya. Nah, itu tidak dihukumi dosa. Jadi ridho bil qada la bil makti ya, tidak boleh ridho kepada apa yang akan kita kerjakan, tapi kita harus ridho dengan qada Allah. Ridho dengan qada Allah, tapi kita tidak ridho dengan apa yang kita kerjakannya, gitu maksudnya ya. Contohnya seperti itu. Meskipun kita ditakdirkan seorang yang berzina oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridho ditakdirkan sebagai seorang pezina, tapi dengan perbuatan zinanya kita tidak boleh ridho. Kita harus bertobat sama Allah gitu ya. Dan kita harus sering beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala apabila kita terjadi atau terjatuh ke dalam jurang kehinaan itu gitu ya. Nah, makanya orang yang dihukumi dosa itu adalah yang sesuai dengan kehendaknya ya. Ketika seseorang yang diperkosa tidak dihukumi dosa karena dia tidak berkehendak untuk berzina gitu ya. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Apabila ada saya salah penerangan mohon dimaafkan karena manusia itu makhluk khata wanisan ya, tempatnya salah dan lupa, dan apabila penerangannya benar itu murni hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.